Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel K2C Multi, termurah pasti untung. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara memproses pesanan Shopee tanpa print resi ya. Jadi tanpa print resi atau label pengiriman. Jadi saya yakin buat teman-teman yang masih pemula ya, yang masih baru berjualan di Shopee, pasti mempunyai keterbatasan ya. Pasti printer tidak ada, kemudian ya mungkin modal juga masih kurang lah ya. Jadi jangan, nggak usah khawatir teman-teman yang masih pemula. Jadi simple banget caranya. Jadi teman-teman pada saat ada orderan masuk, tanpa harus ngeprint resi atau label pengiriman, cukup menggunakan manual saja. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ditonton tutorialnya, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe ya, di subscribe terlebih dahulu ya. Karena saya yakin teman-teman yang sudah sering nonton di channel K2C Multi sering kelupaan nih. Jadi saya ingetin lagi, sebelum ditonton jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian di like dan di share ya. Oke, kita langsung saja. Jadi pertama-tama teman-teman ya seperti biasa diklik aplikasi Shopee-nya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini tampilan Shopee-nya. Nah, setelah itu, nah teman-teman pasti sudah tahu ya tampilannya. Nah, di sini ada beberapa menu nih. Ada beranda ya yang di pojok bawah sebelah kiri. Ada beranda, kemudian ada feed ya. Ada Shopee Live, ada notifikasi. Kemudian ada menu saya ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman klik menu saya ya, klik menu saya. Nah, setelah itu tampil nih seperti ini. Nah, setelah itu di pojok kiri atas ya, di sini ada menu toko saya. Nah, teman-teman silahkan diklik toko saya. Oke. Nah, ini teman-teman kebetulan ini di toko saya sendiri ya, di K2C Multi di Shopee. Nah, ini kebetulan ada 2 orderan yang masuk nih. Ada 2 orderan yang masuk. Nah, di sini ada beberapa menu nih, ada dikemas, dibatalkan, kemudian pengembalian barang dan lainnya. Nah, teman-teman silahkan diklik menu dikemas. Oke. Nah, di sini ada 2 orderan ya. Ada 1, 2 ya. Nah, di sini di menu di atas di penjualan saya ada belum dibayar. Nah, saya jelasin sekilas ya. Jadi kita klik di menu belum dibayar. Nah, menu belum dibayar ini biasanya si pembeli sudah melakukan check out ya, tapi si pembeli belum melakukan pembayaran. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, nah nanti ada di menu dikemas. Nah, seperti ini. Kemudian ada menu dikirim. Nah, kalau menu dikirim ini ketika barangnya atau paketnya sudah dikirim ke gerai, nah nanti akan berubah statusnya dikirim. Kemudian selesai. Nah, selesai ini artinya barangnya sudah sampai ke pembeli ya. Kemudian dibatalkan. Nah, dibatalkan ini artinya si buyer atau si pembeli dia melakukan pembatalan, atau mungkin si seller tidak memproses gitu ya.
Oke, karena kita sekarang mau belajar bagaimana cara memproses pesanan Shopee tanpa menggunakan printasi atau label pengiriman. Kita kembali lagi ke menu dikemas ya, menu dikemas. Oke. Nah, di sini ada dua pesanan ya, teman-teman. Kita coba proses yang bawah dulu ya. Yang bawah kita klik ini ya. Oke, kita untuk memastikan apa sih pesanannya. Nah, ini alamatnya, ini pesanannya. Kita geser ya ke bawah, scroll. Nah, sudah ketahuan nih barangnya yang apa yang dibeli ya. Barangnya dipastikan sudah ready. Kalau sudah ready, silakan teman-teman klik menu atur pengiriman. Oke, kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada dua opsi ya, kita bacakan. Nah, yang atas ini antar ke counter. Nah, di sini ada keterangan Anda dapat mengirimkan paket Anda di cabang JNT terdekat di kota Anda. Jadi kalau diantar ke counter itu, jadi teman-teman setelah di packing ibaratnya diantar ke gerai atau JNT terdekat. Nah, kemudian di sini yang bawahnya, yang kedua, pilihan yang kedua, di sini ada pick up. Nah, pick up ini artinya si JNT atau kurir JNT dia akan ngejemput paketnya ke toko kita. Nah, kita bacakan ya. JNT Express akan mengambil paket dari alamat Anda. JNT Express beroperasi setiap hari termasuk hari libur nasional. Nah, di sini ada keterangan jam pick up tergantung pada lokasi Anda. Kemudian yang kedua, pastikan Anda sudah mencetak resi melalui seller center atau cantumkan nomor resi pesanan pada paket. Nomor pesanan, nomor resi, nama dan alamat penerima. Jadi kalau dari Shopee sendiri sih menyarankan itu ketika hanya ditulis manual tetap sih harus diisi semua. Tapi kalau saya sendiri sih kebetulan di di tempat saya itu kalau untuk yang resi manual cukup ditulis nomor resi, nama dan kota ya, kota penerima ya. Jadi sampai saat ini sih di gerai terdekat di daerah saya itu ya nggak masalah sih ya, memang setiap daerah itu berbeda-beda sih ya, tapi kalau di tempat saya itu tidak masalah. Oke. Nah, di sini kita mau pilih yang mana bebas ya. Jadi kita klik contoh yang di pick up lah ya. Contoh di pick up. Nah, kita klik. Nah, kalau seperti ini, kemudian di sini teman-teman ada pengaturannya ya, ada tanggal, waktu pick up. Ini teman-teman bisa diubah-ubah ya, bisa dirubah mau hari apa, mau jam berapa gitu ya. Kita contoh semuanya tanggal 27 besok ya, Sabtu. Kemudian jamnya mau jam berapa bebas teman-teman diatur. Nah, kita klik yang jam 6 lah ya. Oke, kemudian kita konfirmasi. Oke. Nah, setelah itu klik tombol konfirmasi. Nah, lagi proses. Kemudian kita klik oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah nomor resinya ya. Nomor kode bookingnya. Jadi nomor resi ini yang wajib dituliskan kemudian ditempel di paketnya. Ini jangan sampai nggak ditulis ya. Oke, setelah itu kita klik oke. Oke, kita kembali ya. Nah, kita refresh kembali. Ya. Nah, ini teman-teman sudah nomor resinya JNT Express sudah tampil ya. JP 0405359245. Jadi caranya
mudah sekali ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang khususnya yang masih pemula, nggak usah khawatir, nggak usah panik ketika ada orderan, terima aja. Jadi kalau memang belum mempunyai printer, itu cukup teman-teman dituliskan nomor resi, nama dan kota penerima. Gampang kok. Oke. Nah, setelah sudah ditulis nomor resi dan alamatnya, nah kita pastikan kita tempel di packingnya ya. Nah, ini teman-teman contoh paketnya yang sudah kita packing aman dan rapi ya menggunakan bubble. Nah, kemudian resi yang ditulis manual silahkan ditempel di paketnya yang menggunakan lakbal. Nah, kemudian tinggal menunggu paketnya dijemput oleh kurir JNT. Nah, sebagai informasi nih buat teman-teman yang masih khususnya yang masih pemula ya, yang masih berjualan di Shopee, pengalaman saya sendiri sih ya memang di Shopee sendiri itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, ada pilihan dua ya, ada pick up dan ada antar ke gerai ya, antar ke JNT terdekat. Tapi saya sendiri juga masih bingung gitu kan, masih bingung. Kenapa saya bilang bingung? Karena secara sistem Shopee sebenarnya ada pick up ya, tapi aktualnya untuk JNT sendiri itu belum ada layanan pick up secara sistem. Nah, itu belum ada. Walaupun sebenarnya di Shopee sendiri sudah ada pengaturannya ya, atau pilihannya lah. Tapi aktualnya sampai saat ini tuh belum di pick up secara sistem. Nah, itu. Nah, tapi kalau saya sendiri di toko K2 Cimuti, karena kita sudah sudah lumayan lama jualannya dan ya sehari juga lumayan, kita sudah sering ngirim ke JNT, ya akhirnya si JNT ya mau untuk pick up. Nah, itu jadi caranya tinggal kita ketika ada pick up kita tinggal menghubungi JNT ya via WA lah gitu kan. Nah, baru kurir pick up akan ya ngambil ke toko kita gitu kan. Oke teman-teman, ya mungkin itu aja tutorialnya cara memproses pesanan di Shopee ya, tanpa menggunakan resi atau label resi ya, print ya. Jadi cukup dituliskan manual itu sudah bisa dikirim gitu ya. Oke, kemudian saya jelaskan lagi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang masih pemula ya khususnya ya. Saya akan jelaskan di sini ya. Nah, setelah paket itu dikirim ya, di scan ya oleh pihak JNT, nanti statusnya itu akan berubah menjadi dikirim. Nah, di sini ya kita klik. Oke, nah itu. Nah, kemudian setelah dikirim, nah kemudian setelah sampai ke pembeli nanti statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, di sini. Ya. Jadi statusnya sudah, artinya paketnya sudah sampai ke pembeli. Nah, terus bagaimana, apakah saldonya atau dananya sudah cair ke saldo kita? Jadi gini teman-teman, saya jelasin. Jadi buat teman-teman yang masih baru, yang masih pemula nih, gak usah khawatir. Jadi saldo itu akan cair ke saldo kita ya, saldo Shopee itu ketika pesanan itu diklik konfirmasi oleh pembeli. Nah, ketika diklik konfirmasi, si dana itu akan langsung cair ya, langsung akan masuk ke saldo kita. Itu langsung gitu. Nah, terus
bagaimana kalau seumpamanya pembeli itu tidak klik konfirmasi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Nah, si Shopee ini sudah dibuat sistem lah ya, buat sistem. Jadi ketika ketika si pembeli ini tidak klik konfirmasi, nanti dikasih waktu itu 2 hari ya, 2 kali 24 jam. Jadi selama 2 hari kalau si pembeli tidak klik konfirmasi, nanti dia akan otomatis ya, jadi akan otomatis masuk ke saldo kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi gampang banget ya caranya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tutorialnya bagaimana cara memproses pesanan di Shopee tanpa menggunakan print resi atau label pengiriman. Jadi saya ulang lagi teman-teman, ya cukup dituliskan nama kode booking, kemudian nama penerima dan kota penerima. Sudah, cukup itu aja. Selesai. Oke teman-teman, rasanya itu aja tutorial video bagaimana cara memproses pesanan di Shopee versinya K2 Multi ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman usia masih pemula. Nah, kalau manfaat jangan lupa nih teman-teman, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya ya, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel K2 Multi. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.